sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama hari ini. Maksud kedatangan kita selain melihat kondisi perkampungan ini setelah 6 bulan yang lalu terkena bencana alam gempa bumi, ini juga sekaligus ingin berdialog dengan semua warga di kampung ini berkaitan dengan bencana alam gempa bumi, sehingga kedepannya kita bisa lebih cepat, lebih tepat dalam kita bertindak jika bencana tersebut terjadi lagi. Karena bencana gempa bumi adalah bencana yang kita tidak bisa pastikan kapan akan terjadi lagi. Ini dikarenakan proses tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, runtuhan batuan terjadi di dalam tanah dan pada kedalaman yang cukup tinggi. Saya mau bertanya, apa yang saudara-saudara rasakan dan lakukan pada saat terjadi bencana gempa bumi 6 bulan yang lalu? Saya merasakan tanah yang bergetar perlahan dengan cepat menjadi goncangan yang hebat. Saya di dalam rumah melihat lampu-lampu bergoyang, almari mulai ambruk. Secepatnya saya keluar rumah. Di luar keadaan kacau, orang-orang berlari-larian sambil berteriak-teriak histeris. Saya masuk ke dalam rumah lagi untuk menolong anak saya dan ibu saya. Saya menunduk, melindungi kepala saya, dan saya lihat anak dan ibu saya bersembunyi di kolong bawah meja. Ketika saya mendekati mereka, kaki saya tertimpa kayu atap rumah, sehingga saya menjadi cacat seperti sekarang ini. Terus anak dan ibu bapak bagaimana? Selamat? Ya, selamat Pak. Kalau tidak berlindung di bawah meja, mungkin akan lain ceritanya Pak. Mungkin ada di antara bapak, ibu, atau saudara-saudara yang juga punya pengalaman yang berbeda. Ayo, silakan kita berbagi pengalaman pada saat terjadi gempa bumi di kota kita. Waktu terjadi gempa bumi saya ada di angkot Pak, mau belanja ke pasar. Untung saya duduk di depan samping Pak sopir. Saya melihat jalan aspal seperti karpet yang bergelombang kayak ombak di laut itu Pak. Untung sopirnya cepat berhenti. Kami disuruh keluar. Kami semuanya takut sekali. Kaki gemetar jadi semuanya bergerombol di tengah jalan. Saat itu pula tiang listrik, pohon-pohon, bangunan di pinggir jalan pada roboh. Untung kami di tengah jalan, jadi kami tidak tertimpa sama sekali. Untung Pak. Pantas ibu selalu beruntung. Habis suaminya namanya kan Pak Untung. Ada yang ingin saya tanyakan. Kalau tadi sudah banyak yang cerita pada saat terjadi gempa, nah sekarang setelah terjadi gempa, apa yang dilakukan oleh warga di sini? Saya Hermawan, kebetulan ketua RW di kampung ini Pak. Gempa bumi yang terjadi 6 bulan lalu merupakan kejadian pertama buat kami. Sangat diuntungkan buat kami karena hubungan antar warga di kampung ini sangat guyup, rukun. Sehingga begitu guncangan gempa bumi berhenti, kami saling bahu-membahu menolong korban, baik yang terluka maupun meninggal. Sebagian warga membuat tenda-tenda darurat dari bahan-bahan seadanya. Kami tidak mengizinkan warga untuk tinggal di dalam rumah karena masih ada gempa susulan. Kemudian, dapur umum kita buat secara swadaya karena bantuan belum datang. Nah, pada saat bantuan mulai datang, posko bantuan kita buat bekerja sama dengan Tagana, TNI, Polri, maupun relawan lainnya agar bantuan bisa didistribusikan dengan baik dan merata. Satu hal Pak, yang pada waktu itu kami tidak siap untuk mengantisipasi adalah masalah informasi yang simpang siur, terutama berkaitan dengan adanya tsunami, gempa bumi susulan yang lebih besar, dan informasi menyesatkan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya tidak menyangka bahwa apa yang telah Bapak, Ibu, saudara-saudara lakukan dalam menangani kejadian pada saat dan pasca terjadinya gempa bumi sudah begitu bagus. Sebagian besar hal yang akan saya sampaikan justru sudah dijalankan oleh seluruh warga.
Hebat. Sehingga saya hanya menambahkan bahwa bencana alam, terutama gempa bumi, ini bisa terjadi kapan saja dan secara mendadak. Sehingga kita dituntut untuk selalu siap jika bencana alam sewaktu-waktu terjadi. Simulasi yang kontinu, koordinasi dengan sebuah aparat yang berkepentingan selalu dijalani dengan baik. Jika itu bisa kita pertahankan, kita berkeyakinan bencana alam apapun yang terjadi, kita benar-benar siap mengantisipasinya, sehingga akan meminimalisir jatuhnya korban, baik yang meninggal maupun luka-luka. Mungkin cukup itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di tenda posko penanganan bencana gempa bumi ini.